Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu, salam dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih telah memenuhi undangan kami untuk pelaksanaan kegiatan ini. Mungkin sebelum lebih lanjut kami perkenalkan kami menyampaikan ini adalah tugas kami dengan Pak Sabirin Radli selaku calon guru penggerak angkatan 11 tentang berbagi praktik baik mengenai budaya positif dengan rekan-rekan di sekolah. Pada sesi pertama ini saya akan menyampaikan beberapa dari budaya positif ini sendiri. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Sabirin Radli. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu, tentang apa yang sudah kami pahami selama kurang lebih 2 bulan pelaksanaan pendidikan guru penggerak ini, mulai dari modul 1.1 hingga 1.4 ini. Kemudian ini kebetulan kami akan membuat aksi nyata untuk budaya positif ini sendiri di modul 1.4. Adapun pemahaman yang akan kami sampaikan adalah mulai dari disiplin positif dan nilai kebajikan, keyakinan keras, 5 posisi kontrol, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi. Nanti kami saling berbagi, saya akan menyampaikan beberapa dari sub modul ini. Kemudian selebihnya nanti disampaikan oleh rekan saya Pak Sabirin Radli, SPD. Baik, kita mulai dari disiplin positif sendiri Bapak dan Ibu, nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini perlu kita budayakan di sekolah, artinya dari mulai mendisiplinkan diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian kalaupun ada selama ini mungkin kita lihat peraturan di sekolah kita, tentunya ini semuanya berasal dari nilai-nilai positif dan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan yang mungkin umum kita lihat di sekolah kita ini pada prosesnya nanti akan kita tuangkan ke dalam keyakinan dan kesepakatan keras. Misalnya seperti mulai disiplin, kemudian saling menghargai, tolong-menolong, tanggung jawab dari murid-murid kita, seperti itu. Baik, untuk nilai-nilai kebajikan di sini kami tidak paparkan lebih lanjut. Tentunya kita semua sudah tahu bersama apa saja nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai kebajikan ini universal sifatnya, karena kita semua yakin dan percaya nilai kebajikan ini bukan karena pengaruh agama, bukan juga karena pengaruh adat istiadat. Semua universal di sini maksudnya menyeluruh. Kita setuju semua manusia di dunia ini menyepakati yang namanya apa saja yang disebut, mana yang harus disebut dengan kebajikan atau hal baik dan mana yang tidak baik. Jadi kami lanjutkan ke keyakinan kerasnya. Di keyakinan keras ini kurang lebih yang sudah kami lakukan ketika pembuatan keyakinan dan kesepakatan keras dengan murid-murid kita sebelum di awal ajaran baru. Mungkin selama ini sudah pernah kita lakukan, hanya saja tidak terkonsep seperti ini. Artinya mulai dari menanyakan keyakinan kepada anak-anak kita di kelas, apa yang mereka yakini sebagai yang menurut mereka baik di kelas itu. Misalnya mereka terlambat, kalau terlambat itu bagaimana nilai kebajikan mana yang mereka tidak taati di situ. Itu yang akan kita sepakati bersama dengan siswa di kelas. Jadi yang sudah kami lakukan, alhamdulillah, keyakinan keras ini dan kesepakatan keras ini datangnya dari murid-murid kita sendiri di kelas. Misalnya, Pak, kami ingin kelas kami aman dan nyaman. Artinya mereka sadar akan pentingnya kebersihan. Kalau aman misalnya tidak, kalau pinjam perlengkapan teman misalnya buku, pulpen dan lain-lain, tentunya harus ada izin dan permisi di situ. Jadi kami tanyakan seperti itu. Jadi menurut kamu kalau datang terlambat itu apa yang tidak sesuai dengan keyakinan kamu? Berarti tidak disiplin, Pak. Jadi supaya ini kita buat dalam keyakinan keras, bagaimana ininya? Kemudian kami menggunakan bahasa-bahasa positif di situ. Misalnya tidak boleh datang terlambat, itu masih negatif. Jadi coba kita sepakati bersama, kalimatnya lebih positif.
hadir hadir untuk mengikuti pembelajaran tepat waktu. Jadi seperti itu bahasa-bahasa positif. Misalnya tidak ribut ketika guru sedang menjelaskan. Ini kita rubah bahasanya supaya lebih positif, saling menghargai dengan guru dan teman saat pembelajaran sedang berlangsung. Kurang lebih seperti itu. Jadi alhamdulillah kami lihat selama ini sudah beberapa minggu kita diajar di awal tahun ajaran baru 2024-2025 ini. Ini sudah kami lakukan di kelas. Ada efek positif dan untuk perubahan siswa-siswa kita. Artinya mereka ingat bahwa oh ini sudah dibuat keyakinan kelas seperti ini. Artinya saya tidak boleh lakukan ini tidak baik, ini yang baik. Itu yang kami perhatikan di kelas. Kemudian coba kami kaitkan ke ini 5 posisi kontrol guru Bapak dan Ibu. Jadi mungkin selama ini semoga saya tidak salah menyampaikan ini. Sebelum mengikuti kegiatan guru penggerak ini, posisi kontrol guru yang kami ini ada 5, saya jabarkan satu persatu dulu. 5 kontrol guru itu ada, ini dia Bapak dan Ibu. Yang pertama posisi penghukum. Posisi penghukum mungkin kami pribadi pernah melakukan ini. Kemudian posisi membuat rasa bersalah dan posisi sebagai teman. Selanjutnya posisi pemantau atau monitor, kemudian posisi manajer. Jadi yang diharapkan di sini kita di budaya positif ini kita belajar terus untuk menjadikan posisi kita di posisi manajer, setidaknya bisa di saat ini mungkin di posisi pemantau. Karena kalau posisi penghukum ini tidak baik untuk psikologi anak kita. Mungkin yang pernah kita lakukan, anak terlambat misalnya kita minta untuk membersihkan kamar mandi atau mengutip sampah, kemudian meletakkan ke tempat sampah. Ini rupanya juga tidak relevan dengan pembelajaran untuk anak kita. Jadi ini di budaya positif ini juga dikaji lebih jauh lagi. Jadi kalau posisi penghukum ini kami sendiri sebelum mengikuti kegiatan guru penggerak ini sering melakukannya, mungkin tanpa sadar atau tanpa sadar. Terlebih mungkin walaupun tidak dengan tindakan, mungkin dengan verbal, dengan kata-kata. Nah, ini juga misalnya kita lanjutkan ke yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Misalnya kita sedang di pintu gerbang, anak terlambat, kita mengatakan kata-kata seperti ini ke anak, misalnya, kamu ya setiap hari terlambat, kamu ingin bapak ditegur kepala sekolah ya gara-gara kamu nggak sayang ya sama bapak atau ibu seperti itu. Ini artinya menempatkan anak itu pada posisi yang, oh saya ini berarti bersalah gara-gara saya ibu atau bapak ditegur kepala sekolah. Jadi efeknya jangka panjang ini Bapak Ibu, kalau di budaya positif ini mereka akan merasa bersalah itu bisa jadi lama baru hilang. Oh dulu saya waktu sekolah akan teringat itu. Begitu terlebih lagi kita menghukum misalnya di pelajaran kami sendiri misalnya di pelajaran bahasa itu, misalnya mereka tidak menyelesaikan tugas, kemudian kami minta untuk push up atau hukuman-hukuman fisik yang lain, ternyata tidak relevan dengan pembelajaran itu. Mungkin kalau misalnya dalam membaca tidak menyelesaikan tugas di bagian teks misalnya, kemudian dimintakan dimintakan konsekuensi dari mereka itu untuk membaca akan tetapi ini pun harus ada kesepakatan dulu dengan siswa sebelumnya. Jadi itulah gunanya tadi kita membuat keyakinan dan kesepakatan kelas sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Jadi kita perlahan mungkin kami mengajak kita semuanya tanpa bermaksud menggurui, kita meninggalkan posisi yang tiga di bawah ini, 1, 2, dan 3, posisi sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, dan sebagai teman. Kalau sebagai teman sendiri mungkin bahal yang sering kita lakukan terlalu mungkin, bukan kita tidak boleh ramah dengan siswa, tapi hanya saja kita jaga sedikit mungkin menjaga perangai kita agar tidak sampai akrab seperti teman seperti itu. Jadi misalnya ketika mereka salah kita menyampaikannya dengan senyuman, mungkin itu juga masih belum seperti yang diharapkan. Misalnya kok bisa gitu sih, harusnya gimana kan begini kalau jadi ada
semacam kita membuat suasana akrab, di situ artinya kita masih memposisikan sebagai teman terhadap murid kita. Jadi setidaknya diharapkan melalui budaya positif ini kita menempatkan diri sebagai posisi pemantau. Artinya kalau pemantau ini kita kembalikan, misalnya bagaimana kita membuat kesalahan dan hukuman yang tadi kita sebut hukuman jadi konsekuensi, sehingga mereka menjadikan itu pembelajaran bagi mereka. Oh, ini salah, saya tidak boleh melakukan ini, harusnya seperti ini. Kemudian ini sudah kami yakini dan sepakati bersama, baik di kesepakatan sekolah atau di kelas. Ini kalau pelanggaran seperti ini berarti saya melakukan ini. Setidaknya mereka ada merasa dipantau untuk kesalahan-kesalahan mereka itu. Yang diharapkan lebih baik lagi sebenarnya posisi manajer yang menjadikan kesadaran mereka itu tumbuh dari dirinya sendiri. Jadi mungkin kami juga dengan rekan kami Pak Sapiris dan masih terus belajar. Kami berharap kita semua juga bisa menempatkan posisi kontrol kita di yang kelima ini, setidaknya untuk di awal ini mungkin di posisi pemantau dengan membuat keyakinan kelas tadi, kesepakatan. Artinya ketika anak melakukan pelanggaran, kalau begini mungkin kasusnya seperti ini. Kemarin kami sudah lakukan juga dengan anak, ada anak kita dari kelas 12 IPA. Ketika dia melakukan terlambat, ada laporan dari Bapak Ibu guru piket, kami panggil. Hanya bukan sekedar artinya ingin menerapkan ini, tapi kami juga mencoba untuk melakukan seperti ini rupanya rasanya dan suasananya setelah melakukan posisi kontrol terhadap anak ini. Jadi kami panggil anak-anaknya, saya tidak sebutkan nama, sama apa kabarnya, tanya kabar seperti itu. Baik Pak, tadi pagi Bapak dengar kamu dari Bapak Ibu piket terlambat ya? Oh iya Pak, kira-kira terlambat itu menurut kamu, keyakinan kamu baik atau tidak? Namun itu saya berdiri Bapak Ibu, jadi kalau menurut saya Pak, terlambat itu sudah tidak baik Pak, menurut keyakinan saya. Jadi kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah mana yang sudah kamu langgar ketika kamu melakukan terlambat itu? Disiplin Pak, harusnya masuk ke sekolah, ke gerbang sekolah tepat waktu seperti ini. Baik. Kemudian itu namanya menstabilkan identitas bahwa dia jangan begitu dia sampai kita langsung tegur dengan emosi atau bagaimana, kita stabilkan dulu identitasnya. Berarti dia di posisinya memang terlambat. Kemudian kita tanyakan kembali, sekarang begini, Bapak ingin tahu kenapa, tentunya kamu punya alasan kenapa bisa terlambat hari ini. Ini namanya memvalidasi validasi tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah. Artinya menurut kita tanyakan tadi sudah kenapa terlambat, dia menyebutkan alasan, tentu ada alasannya. Kemudian validasi tindakan yang salah itu, apakah menurut kamu terlambat ini benar atau tidak? Itu tadi mohon maaf, tadi validasi tindakan salah. Kemudian kita tawarkan solusi bagaimana kalau kita buat solusi untuk permasalahan kamu ini. Caranya apa yang bisa kamu lakukan untuk supaya kamu besok tidak terlambat lagi? Tentunya tadi dia sudah sebutkan, saya terlambat karena tidurnya telat malam begadang Pak, main game, main HP dan lain-lain. Kemudian supaya besok jangan terlambat lagi bagaimana? Saya akan coba tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Artinya dia menyelesaikan permasalahannya itu dari dirinya sendiri. Jadi kalau seperti ini mudah-mudahan kesadaran itu akan muncul dari motivasi internalnya sendiri, bukan karena dia takut dihukum atau karena ingin pujian dari orang lain. Baik, saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Tadi ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Artinya siswa kita ini, coba kita perhatikan di siswa kita di sekolah. Biasanya anak kalau di kelas suka mengambil sesuatu milik temannya, atau misalnya kita ada bapak ibu guru kita yang baru masuk, kemudian dia di kelas itu seolah-olah dia menunjukkan powernya, bisa seenaknya di kelas. Itu biasanya anak di sini ingin dia diakui bahwa itu dia punya kekuatan. Jadi dia kebutuhan dasarnya itu yang belum terpenuhi, penguasaan. Kemudian ada anak yang sering mungkin cari perhatian, ingin asal bunyi di belakang ingin kita lihat. Berarti dia bisa jadi 5 kebutuhan dasarnya, yaitu kasih sayangnya belum diterima.
Kemudian anak yang mungkin ketika kita tegur atau kita nasihati melawan, coba kita perhatikan lagi, bisa anak kita ini pernah kami lihat ternyata selidiki dia di rumah juga sering dimarahi oleh orang tua seperti itu. Artinya dia bertahan hidup. Contohnya saja ketika kita sedang di kelas, anak kelaparan misalnya mau izin keluar, itu kalau kita tahan, jangan dulu sebentar lagi, ini kan belum jam istirahat, jangan dulu keluar. Tapi kalau kita pikirkan ini juga bertahan hidup ini, misalnya kita sedang belajar lagi serius nih. Kemudian lapar Pak, izin Pak keluar. Ini mungkin salah satu survivalnya ingin keluar dari kelas itu. Kemudian untuk kesenangan, artinya kita harus dalam belajar kita harus ada yang anak kita sedang mengajar, dia colek-colek temannya, ganggu temannya, itu biasanya anak yang ingin main itu. Jadi kita ciptakan pembelajaran kita di kelas itu bagaimana supaya itu menarik, buatlah permainan ice breaking dan lain-lain. Kemudian kebebasan ini kan ada anak-anak kadang-kadang mengantuk dia, kemudian kita tegur, kamu kenapa? Bosan Bu. Mungkin bosannya itu karena kita ceramah di kelas gitu-gitu aja, bapak ini nggak ada variasi segala macam. Sekali-sekali kita bawa keluar, ajak belajar di bawah pohon atau keliling lapangan sambil belajar. Teknisnya ada di kita guru masing-masing. Jadi ini kalau biasanya kalau 5 kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, anak akan merasa, coba kita perhatikan Bapak dan Ibu, mohon maaf, mungkin ada anak kita ini yang bagus, dia memang sudah di kelas, itu coba kita kembali lihat apakah kelima kebutuhan dasarnya ini sudah terpenuhi. Biasanya kalau menurut yang kami lihat sendiri, ini sudah di keluarga dia disayang, kemudian tidak pernah dikasari oleh keluarganya, dicintai di lingkungannya. Jadi kita juga berharap anak kita di sekolah ini menjadikan sekolah kita ini adalah rumah kedua bagi mereka. Artinya jangan lagi ada rasa ketakutan besok Bapak Polan masuk ada tugas, kalau tidak siap ini saya dihukum. Saya juga merasakan ini ketika saya masuk hari Senin di kelas 10 yang sekarang sudah di kelas 11. Ketika saya cek daftar hadirnya, ada beberapa tidak hadir. Ternyata tidak hadirnya karena tugas. Karena tugas itu mungkin terlalu, dia tidak paham tugasnya, tidak berani untuk bertanya juga. Jadi setelah saya lakukan perubahan dari penugasan itu, saya bedakan dengan temannya yang lain. Kemudian saya lebih terbuka lagi. Untuk pertemuan berikutnya ada perubahan, mereka sudah hadir. Ternyata setelah saya coba lakukan tanya jawab dengan murid kita, rupanya Pak sebenarnya kami nggak hadir yang sudah takut dihukum sama Bapak karena kami tidak selesai tugas Pak. Nah, jadi kita coba kita boleh memberikan tugas kepada siswa kita itu, tapi jangan menjadikan itu beban yang menjadi rasa ketakutan dan tidak nyaman bagi mereka. Ya. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu, mungkin terakhir nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Sabrin Nadli untuk penjelasan kami. Mari kita ciptakan suasana positif di sekolah kita, mulai dari diri kita pribadi sendiri dengan memahami tadi 5 kebutuhan anak dan 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini kita tentang murid, kebutuhan dasar murid kita, kemudian 5 posisi kontrol kita. Kemudian kami juga anjurkan kepada kita semua untuk membuat keyakinan dan kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran, supaya kalaupun ada pelanggaran-pelanggaran, setidaknya kita, kalaupun belum bisa kita jadikan diri sebagai kontrol guru, sebagai manajer, kita bisa menjadi pemantau bagi anak-anak kita dengan adanya keyakinan dan kesepakatan kelas tadi. Jadi supaya kita lakukan konsekuensi, tapi tanpa ada kesepakatan sebelumnya, ini juga tidak baik untuk anak sebenarnya. Jadi itu tadi sekali lagi kami mengajak, mari kita ciptakan suasana positif di sekolah kita, agar kita juga dengan rekan sejawat, dengan Bapak pimpinan di sekolah ini nyaman untuk hadir ke sekolah kita ini dalam rangka menjadi pemimpin pembelajaran terhadap anak-anak kita dan memahami kebutuhan murid-murid kita dengan membuat pembelajaran yang berpusat dan berpihak kepada murid. Mungkin itu sudah. Terima kasih untuk Bapak Ibu telah bersedia hadir. Kemudian mohon maaf jika penyampaian kami nanti masih belum begitu jelas. Untuk selanjutnya kami satu perjuangan di dalam program guru penggerak angkatan 11 ini, Pak Sabrin Nadli akan menjelaskan lebih jauh kepada Bapak. Kami persilakan dengan segala hormat.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Bapak Ibu sekalian, kita santai saja ya, dosa tegang kali. Bawaan saya dengan Pak Saiful beda memang. Dia agak serius, tapi kalau saya santai saja Bapak Ibu. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Sekolah Askaril. Ini adalah satu kemuliaan bagi saya, bagi kami, karena bisa mengikuti menjadi peserta, ya. Maksud saya ketika penyampaian budaya positif yang kami pelajari di CGP. Terima kasih, selamat datang kepada Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu sekalian, yang ingin kami sampaikan pada hari ini adalah tugas kami yang harus kami upload dan tugas kami yang harus kami sampaikan kepada Ibu Dewan Guru. Mungkin pada hari ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir karena ada halangan dan suatu hal. Ini kita maklumi saja. Tapi ini adalah tugas kami yang yang harus kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian, di materi 1.4 ataupun di budaya positif, mungkin ini Bu Rika sudah duluan, tapi ini kami mengulang, ya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ini sudah disampaikan oleh Bapak Saiful tadi, tidak lagi saya ulang. Yang selanjutnya adalah teori motivasi dan hukuman dan penghargaan. Ini sedikit saya bahas, walaupun tadi sudah disampaikan. Bapak Ibu sekalian, kita di sekolah atau mungkin di Askaril Pak ya, kita menghukum anak-anak itu, ada dia hukuman dan ada dia namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi itu dibawa dari peraturan. Sebagai contoh, ketika anak terlambat, kita suruh mengutip sampah, itu hukuman Bapak Ibu. Itu nggak boleh. Nah, selama ini kan sering kita laksanakan. Atau mungkin kita pukul, itu pun hukuman. Kini kok terlambat, itu hukuman. Itu nggak boleh sebenarnya. Nah, itulah mulai dari kegiatan ini saya sampaikan kepada Ibu, mungkin dari imbasnya dari kami belajar teman saya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu, ini dari bawah adalah dari peraturan sekolah. Sebagai contoh, peraturan sekolah harus nggak boleh terlambat atau bagaimana? Itu kita bikin menjadi keyakinan kelas. Artinya ketika ada permasalahan di kelas, ini yang menjadi peraturan. Sebagai contoh, ada anak terlambat. Ini kenapa terlambat? Kita tanyakan sama dia. Cara menyelesaikan ketika ada masalah itu ada namanya rumusnya segitiga restitusi. Ini mungkin langka bagi kita. Tetapi Bapak Ibu, ini sebenarnya sudah sering kita laksanakan. Bahkan biasa ini kita laksanakan. Tapi kita tidak paham itu apa restitusi itu. Restitusi itu prakteknya Bapak Ibu, kalau di segitiga restitusi kita mungkin loncat-loncat pun nggak apa-apa, yang penting yang saya sampaikan tercover semua. Ketika anak bermasalah, dia langsung yang pertama adalah menstabilkan identitas. Atau mungkin ini pernah kita laksanakan atau mungkin kita alami. Sebagai contoh, mungkin anak-anak yang pertama tapi Bapak ada videonya pun, ini nanti bisa kita putar sebentar. Sebagai contoh ya, ketika anak terlambat, kita mempraktikkan segitiga restitusi ya. Ketika anak terlambat, kita tanya dulu, kenapa terlambat? Pasti ada alasan. Setelah itu kita amankan dia, itu namanya menstabilkan identitas. Terlambat itu biasa. Tetapi kalau saya perhatikan anak Bapak udah berapa hari terlambat, kenapa terlambat? Nah itu sudah namanya validasi tindakan yang salah. Hanya sebuah PW terlambat ya maksudnya. Yang kedua menanyakan keyakinan. Maksud dari sini Anda menanyakan solusi. Atau mungkin sebagai Bapak Ibu ya, untuk memperjelas sebagai contoh saja, ketika anak berkelahi aja kita bikin. Ketika anak berkelahi, langsung kita amankan. Tenang. Itu namanya menstabilkan identitas. Atau pun lebih jauh, minum dulu. Itu namanya menstabilkan identitas. Setelah berkesah, baru kuning. Udah kena. Itu namanya udah validasi dengan salah. Anak kati se. Tinjut ya Bu. Anak kati tinjut Bu. Tinjutnya aku Bu. Anak kati tinjut ko. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Prosesnya.
Setelah itu baru namanya kita bikin selesai. Penyelesaian itu namanya menanyakan keyakinan. Oh berarti hari kau tinjut nih, gue tinjut kau biar turun pak, biar noparan pak. Oh berarti kau tinjut kan, saya ke. Tak selesai ini itu namanya menanyakan keyakinan. Tadi pula bu, jika peraturan sekolah ini kita bahas peraturan sekolah. Jika peraturan sekolah ini bin kau telah tuduh harus diberhentikan bagaimana? Ya, biasanya itu jangan apa segala macam. Kalau memang tidak seperti itu, kuna tak kenamu atau kuna tabu, nyahi perasaanmu. Nah, kue kuni, tanyakan bersangkutan. Oh kamu ini pak, atau sama dia lah. Atau mungkin dia menjawabkan, kami nih pak, nupe di sana, kuna pak, kuni di pemian, kok kuna? Atau mungkin saat itu satu kasus ya, atau kasus yang kedua mungkin diejek. Tanyakan itu pun, pak aku diejek. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian, ada saya apakan di sini video bisa kita tengok sebentar ya. Ini yang mana lain? Bentar ya. Mana rasa apa kali? Tiga kali santai saja. Oh ya, bisa lagi. Ya terima kasih. Cara Bapak Ibu ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Oh, karena asli penting banget. Ini yang ditinggal empat kan. Ya. Nah ini dia. Bapak Ibu, ini yang pernah saya praktikkan berapa hari yang lewat. Coba sama-sama kita lihat. Ya. Saya
Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Ini yang sudah saya laksanakan. Maksud yang saya masukkan adalah proses yang 3 tadi kita laksanakan. Nah, itu dah ya. Bapak Ibu sekalian, dari video tadi yang ingin saya sampaikan yang perlu kita ketahui adalah dari segitiga restitusi tadi. Artinya ketika ada masalah, yang kita rasakan adalah menstabilkan identitas dulu. Nah, yang kedua baru validasi tindakan yang salah. Maksudnya kejadiannya bagaimana? Salah siapa? Kita di situ kita nggak boleh memihak ke salah satu, atau mungkin dia saudara kita nggak boleh. Kita harus tanyakan sebagaimana kejadian yang sebetulnya. Dan yang kedua, untuk penyelesaian Bapak Ibu harus jangan dari kita, harus dari dia yang bersangkutan. Jangan dari kita. Boleh kita masukkan, tetapi dengan budaya yang melekat di lokasi sekolah kita ataupun di daerah kita itu bisa. Maksudnya yang biasa terjadi seperti itu, ada kejadiannya seperti itu, selesainya adalah seperti ini. Tapi itu yang sudah membudaya, nggak boleh dari kita. Nah itu dia. Paham Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, Bu Nur? Bingung Pak. Bingung. Intinya gini Bu Nur, ketika ada masalah kita harus memperhatikan segitiga restitusi ini. Itu ilmunya tidak tertulis. Artinya, ya gimana Bu Nur? Ini Ya. saya kan Ya. pernah sering yang saya lakukan juga seperti itu. Jadi biar kedepannya lebih baik, misal anak terlambat tadi. Ya. Biasanya kan kalau saya lakukan, saya suruh bersihkan nyapu lah, atau membersihkan pekarangan kelasnya, atau lingkungan sekolah karena dia terlambat. Itu kan tidak boleh. Ya Bu. Itu namanya menghukum. Ya. Jadi untuk menggantikan itu arahan anak itu bagaimana? Iya, terima kasih Bu ya. Nah, ini yang saya sampaikan Bu. Sebenarnya kalau dia sudah kita bikin peraturan, sudah kita bawa ke keyakinan kelas, itu bisa Bu. Yang tidak boleh itu tidak ada di peraturan kelas dan belum kita menjadi keyakinan kelas, itu yang namanya menghukum. Ke sekolah. Berarti sekolah itu. Kalau seandainya posisinya sudah seperti itu bukan hukum namanya lagi. Aturannya. Itu harus aturan. Udah keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Itu dia. Artinya anak-anak itu tahu dia memang kalau seperti itu kejadiannya. Itu bisa Bu, tahu dia. Intinya yang paling pertama kita buat untuk sekolah adalah peraturan sekolah. Setelah peraturan sekolah, itulah kita kembangkan menjadi keyakinan kelas atau peraturan keyakinan sekolah. Itu dia. Seperti yang disampaikan Pak Saiful tadi. Karena kalau tidak, itu tetap posisi kita Bu, penghukum. Karena posisi kontrol itu ada 5 Bu, Bapak Ibu ya. Jadi pertama sebagai penghukum, itu seperti yang dicatatkan Bu Nur tadi. Kalau anak-anak kita putus sampah pun menghukum, atau posisinya dengan baik saja kita menghukum. Sebagai contoh, ada anak terlambat, kita suruh baca Al-Quran atau baca ayat, itu pun menghukum Bu. Itu pun nggak boleh. Padahal itu kan baik. Itu pun nggak boleh. Tapi kalau itu nggak aturan, Itu boleh. itu tidak lagi menghukum. Tidak lagi menghukum, karena itu namanya konsekuensi Bu. Karena udah kesepakatan seperti itu. Artinya anak-anak pun dah tahu kalau saya terlambat, saya harus bacain. Itu dia, konsekuensi namanya, bukan lagi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah seperti yang disampaikan Pak Saiful tadi. Ketika anak-anak kita bilang seperti itu, ada anak terlambat. Kenapa terlambat? Gara-gara kamu terlambat, Bapak kena marah. Itu dia merasa bersalah dia. Jadi soalnya gara-gara dia kita marah. Itu pun juga nggak boleh. Atau misalnya ini tugasnya kan nggak sulit, kok masa itu pun nggak itu saja nggak bisa? Itu saya nggak bisa. Nggak boleh. Jadi para petani, jadi nggak akan ganti
ke bahasa positif. Ke bahasa positif ya Bu. Seperti yang Bapak bilang tadi ya. Iya. Atau sebagai posisi teman, sebagai teman itu nggak boleh. Oh, atau ada terlambat kan? Nggak apa-apa. Oh, lewat sana aja. Nanti lewat sini nggak boleh. Itu teman kan? Itu juga nggak boleh. Kita soal teman sama dia merasa sama bapak itu nggak apa-apa, sama ini nggak boleh. Sebagai contoh ada terlambat. Kalau terlambat kan biasanya kalau peraturan sekolah kena hukum atau mungkin hormat bendera. Kita yang jumpa sama anak itu, sini, kau lewat sana aja. Soal jadi penyelamat. Itu juga nggak boleh. Yang boleh Bu, posisi pemantau ataupun monitor yang paling bagus posisi manajer. Kita sebagai bos. Manajer ini Bu conteng-conteng istilahnya atau kita dikti dia. Sebagai contoh ya, kamu udah 2 kali terlambat kan sama kemarin. Nah, itu masih monitor sama pemantau itu bisa. Tapi selemah-lemahnya itu pun. Tapi lebih baik kita posisi kontrol itu sebagai manajer. Tapi di sini Bapak Ibu, di posisi manajer itu ada tahapan yang harus kita penuhi. Karena tidak kita sebagai guru nggak bisa langsung sebagai posisi kita sebagai manajer. Harus terpenuhi yang disampaikan oleh Pak Sebu tadi, 5 kebutuhan dasar. Ini Bapak Ibu sekalian. Ini kita sering nggak sadar. 5 kebutuhan dasar manusia ini yaitu adalah penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan dan bertahan hidup. Sebagai contoh Bapak Ibu, ketika ada anak bermasalah itu sudah pasti ada yang kurang kebutuhannya Bu. Dari kebutuhan yang 5 ini itu sebenarnya ke-5 itu setara. Ada anak-anak yang mungkin di sekolah kita ya termasuk Pak Roji itu. Itu Pak Roji itu kebebasannya nggak terpenuhi Bu. Dia selalu minim di depan ya. Itu dia kalau kita kasih kesempatan ketua kelas itu mantap kali itu bisa beli kepercayaan dia. Ini yang harus kita sadari Bapak Ibu. Yang 5 kebutuhan ini. Ketika ada yang bermasalah, pasti ini ada yang kurang. Ada yang tidak terpenuhi dari yang 5 ini. Itu dia. Memang sebelum kami berdua ya, saya sebelumnya nggak tahu kebutuhan dasar hidup manusia ini. Saya tahunya cuma 1, yaitu lapar makan, tidur ngantuk tidur. Itu cuma. Rupanya 5. Kalau anak-anak ini pernah saya tanyakan di Lokakarya Bu ya, di CGP. Bu, bagaimana kalau kasusnya anak-anak ngantuk di sekolah Bu? Saya bilang kan, karena dia ngantuk kenapa Pak Sabirin tanya? Gara-gara nonton Salman semalam Bu. Nah, kalau itu posisinya Bapak Ibu sekali, berarti dia ada memang kekurangan dia memang ngantuk. Tidak usah dipaksa belajar. Tidur terus. Tetapi setelah itu Pak Sabirin bilangnya, kita sebagai guru, kita tanyakan dia yang berapa namanya itu, berinovasi namanya. Kenapa tidur ya? Oh ngantuk semalam. Kenapa ngantuk? Tidur semalam apa Pak? Oh kami ada Salman. Oh Salman di mana? Di mana kan Salmannya? Masa dia dibangkitkan dia? Atau nonton bola siapa menang? Siapa pemainnya? Ronaldo dari mana? Sama apa golnya? Itu kita tanyakan dia yang bermotivasi. Kalau memang dia ngantuk kali, kasih waktu terus dalam ibu itu. Karena tujuan pendidikan kita Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan ya. P5 itu tujuan pendidikan kita. Kita tidak dituntut kalau saya bisa olahraga, nggak dituntut itu. Ibu kimia menjadi kimia kan? Enggak pun ibu ajar bisa kimia, nggak apa-apa. Itu bukan tuntutan pendidikan. Ya. Yang dituntut cuma yang 7 itu 6 ya. 5, 6. 6 ya Dimensi. 6. Karakter, mandiri, gotong royong, apa lagi? Benaran kritis, kreatif. Itu tujuan pendidikan. Siapun dari pelatihan ini saya tahu itu tujuan pendidikan. Selama ini kan kita kan marah-marah kalau nggak bisa anak-anak. Apalagi, ya pengiru kok, itu pun nggak bisa. Sebenarnya kita nggak bisa lagi seperti itu Bapak Ibu. Anak-anak nggak bisa nggak apa-apa, karena tujuan pendidikan bukan itu. Bu Nur ngajar apa? Bu Nur Bu kimia? Ya, kimia anak-anak nggak bisa nggak apa-apa. Nggak usah marah. Karena kimia itu bukan tujuan pendidikan. Ya, yang penting kita menanamkan. Mungkin dari pemaparan saya mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Ada Pak? Saya belakang. Ya. Mohon izin
Bapak Ibu, tadi ada juga mungkin dari Pak Sabirin, kemudian di awal sudah mungkin juga saya lupa menyampaikan, artinya pemberian hadiah atau reward terhadap siswa itu ternyata efeknya sama dengan hukum. Jadi mungkin selama ini saya sendiri melakukan itu. Begitu anak bisa jawab, bisa pertanyaan, saya berikan reward bisa berupa jajan mie lah, sekedar seperti itu. Rupanya itu juga tidak baik karena bisa menimbulkan kecemburuan bagi yang lain. Kemudian bagi si murid ini sendiri, begitu berikutnya dia bisa menjawab soal dengan benar lagi, kita tidak berikan, dia akan merasa kecewa. Jadi banyak efek negatifnya sebenarnya. Artinya kenapa? Jadi nggak boleh, tapi kita harus reward secara konsisten. Artinya kalau hari ini kita beri penghargaan untuk yang si A, besoknya untuk si B, masuk sekali lagi untuk si C. Satu kelas itu semuanya kita berikan reward. Begitu kita juga misalnya Bapak Ibu di sekolah ini, dari kepala sekolah kita, mohon izin Bapak kepala sekolah, ada penghargaan untuk beberapa orang guru misalnya. Tentu ada dalam hati dan perasaan kita, kenapa bukan saya? Apa yang kurang dengan saya? Bisa jadi itu akan memotivasi kita beberapa hari berikutnya akan ada keengganan untuk hadir untuk lebih tepat waktu, karena saya nggak pernah di reward segala macam. Terlebih kita ditegur dengan tanpa restitusi, control manager seperti tadi. Mohon izin kami sampaikan di sini Bapak Kepala Sekolah. Jadi artinya reward dan punishment itu efeknya sama, efeknya jangka panjang. Jadi kalau kita mau memberikan hadiah, makanya perankingan untuk Ananda kita, ranking 1, 2, dan 3 sudah kita tidak lakukan lagi. Walaupun ada nanti di nilai rata-rata ketika mereka mau tes ke perkuliahan prestasi atau SNBT, baru kita rankingkan di situ. Kalau mungkin yang selama ini kita umumkan juara 1, juara 2, kita hanya selamatkan 3 orang. Selebihnya bagaimana? Jadi mereka jadi merasa ada rendah diri. Oh, saya nggak lagi lah. Tetapnya mereka itu yang jadi juara, saya nggak akan lagi. Itu jadi makanya reward tadi kita sebut di sini dengan iming-iming hadiah. Siapa yang nanti bisa ini selesaikan, ibu akan berikan ini. Seperti anak TK, Nanda kita di PAUD, di SD, bintang. Ini kalau kamu bisa lakukan ini, ibu naikkan bintangnya. Karena ada di TK saya lihat Bapak Ibu, rekan kita yang di SD. Jadi begitu juga, kalau misalnya dia tidak bisa lagi, bintangnya jatuh, lemah dia. Termasuk ada saudara kami sendiri seperti itu, saya lihat enggan ke sekolah karena tidak lagi ranking. Nah, jadi ranking ini termasuk kita anggap sebagai reward di sini, terlebih dari punishment atau hukuman. Itu mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi efeknya jangka panjang. Jadi kalaupun bisa, jadi dalam agama kita bagaimana Pak? Baca Al-Quran kan dapat pahala, sholat masuk surga, kan iming-iming juga. Tapi ini kita bukan ke sana harinya Bapak Ibu. Mohon izin sekali lagi kita kaitkan ke pembelajaran kita di sekolah. Jadi kalau misalnya, jadi bagaimana dengan agama? Jangan kita seperti itu. Artinya boleh saja, tapi dilakukan dengan konsisten. Saya rasa Allah SWT juga, kalau kita konsisten dengan melakukan ibadah, juga pahalanya juga konsisten. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Silakan Pak Sabirin. Kalau tidak ada lagi, mungkin. Ya, Bu. Jadi kan Oke. Jadi menurut saya memang penghargaan atau apa tadi istilahnya Pak? Reward, ya. Memang kan kalau misalnya itu diterapkan ya kan memang membuat seberapa orang itu agak sedikit minder gitu ya Pak. Jadi kan ini jadi kalau seandainya kita yang tadinya mendapatkan reward, apabila tidak mendapatkan reward pasti otomatis agak down juga kan Pak. Jadi gini, kalau misalnya lah, kalau anak-anak ini kan ataupun kitanya sendiri sebagai guru aja, misalnya ada istilah guru berprestasi gitu ya kan, guru yang paling aktif, paling maksudnya paling rajin gitu kan. Jadi kan kayak saya ini lah kan contohnya, saya kan memang kalau yang pertama tuh susah Pak kan, jadi kan otomatis pasti datangnya pasti telat ya kan Pak. Jadi kan orang yang dapat penghargaan datang tepat waktu itu pasti penghargaan itu diberikan kepada dia aja kan gitu Pak. Jadi kalau seandainya pun saya ingin mendapatkan penghargaan itu gitu kan, jadi sayanya itu melaksanakan itu bukan dengan tulus gitu. Jadi ada target saya. Ada target saya. Oh, saya tuh harus bisa mendapatkan penghargaan itu. Jadi saya enggak, maksudnya tidak mempedulikan
mempedulikan kegiatan-kegiatan, maksudnya hal-hal lain gitu kan. Saya hanya target bisa dapat reward itu, bisa dapat reward itu. Jadi yang lainnya saya nggak peduli gitu. Yang penting target saya tercapai. Itu Pak ya, mungkin kelemahannya salah satunya. Makanya memang kita bisa meratakan ya Pak ya, kan reward itu yang dulunya muncul sekarang alhamdulillah kepala sekolah kita tidak pernah memberikan itu lagi ya Pak ya. Pas kemarin hari guru itu semua hadiah diberikan. Kemarin itu kan hanya beberapa orang saja ya Pak ya. Ini diberikan semua karena gini, menurut kita kan, menurut saya pribadi ataupun kawan-kawan yang lain, kita itu kan mempunyai karakter atau keistimewaan masing-masingnya Pak ya. Kayak misalnya Pak Salman gitu kan, keistimewaannya apa, Bu Inu, keistimewaan apa, Pak Pirin juga, keistimewaan apa, Pak Ipul gitu kan. Kemudian guru-guru yang lain, jadi mereka itu punya kelebihan masing-masing gitu ya kan Pak. Makanya kita tidak bisa memberikan istilahnya menyudutkan maksudnya keistimewaan mereka itu munculnya hanya beberapa saja gitu kan. Jadi kan ada yang lain gitu, ada yang lain keistimewaan dari setiap guru itu gitu kan. Jadi dengan keistimewaan yang bervariasi itulah bagus kalau menurut saya, karena akan terbentuk kerjasama dan kolaborasi kan seperti itu. Jadi untuk kedepannya memang kayak penghargaan ini memang terlalu sensitif kalau misalnya terus dilaksanakan Pak. Mungkin ada sih. Ya, terima kasih Bu Rika. Ini dari Bapak Syekh Blanco yang kita minta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika berbicara tentang reward dan punishment ini, apa namanya, tergugah ini kita semangat tentunya. Apalagi dengan kondisi kami itu di pondok, maka hal-hal seperti inilah yang perlu mungkin menjadi apa namanya, menjadi motivasi dan vitamin buat kami. Nanti Pak Sabirin dan Pak Dendi, insya Allah kami mengundang nanti Pak. Salah. Karena ini yang selalu saya pikirkan kan. Ketika kita memberikan hukuman kepada siswa, ada yang mengaitkan dengan HAM, anggota itu apa? Di sana kalau merokok ada hukum kota misalnya. Ternyata itu HAM juga, kan? Terus ada beberapa poin tadi saya lihat. Ada berapa poin Pak? Ada 5 atau berapa tadi? Kita sebagai guru sebagai pemantau, sebagai manajer. kontrol. Ya, ada beberapa tadi Pak ya. Iya, iya. Jadi memang saya lebih setuju di poin 5 kita itu sebagai manajer. Iya. Memang diharapkan seperti itu Pak. Ya, Kita di situ, ya. Terus kita boleh juga di poin 1 sampai 4 itu, tetapi sometimes, kadang-kadang. Nah, kadang-kadang kita menjadi teman, kadang-kadang kita menjadi penghukum. Jadi di posisi apa namanya, permainan itu barangkali kita bisa di poin 5 itu sebagai manajer kita. Jadi kalau kita permainan sebagai teman itu juga tidak bagus. Ini sebenarnya kita ini ada beberapa misalnya ustaz kita dia terlalu akrab dengan ini, dengan senior-senior dari siswa itu. Terus bisa semena-mena kan ada saya. Ada ustaz di belakang saya. Jadi itu barangkali. Terus satu lagi Pak, kita tidak memaksa. Misalnya saya guru bahasa Inggris misalnya. Anak-anak jangan dipaksa bahasa Inggris kayak gitu kan. Tetapi sebetulnya bukan dipaksa Pak. Di sini mungkin agak kontra dengan pemikiran saya, maksud saya kan. Saya sebagai seorang guru pasti saya punya standar untuk untuk keberhasilan saya untuk mengajar. Anak-anak ini saya ajar di kurikulum ini harus tahu ini. Kita punya target. Pasti seperti ibu kimia pun seperti itu kan. Bukan memaksakan dia harus ahli kimia, bukan. Tetapi kita punya standar. Disitulah kita merasa berhasil kita mengajar. Jadi memang dia tidak memaksakan. Dia itu harus mahir dalam bahasa Inggris, mahir dalam kimia. Tetapi saya rasa kita punya standar masing-masing. Mungkin nanti Pak kan kami undang Bapak nanti. Karena di sana nanti Pak kan
setiap selalu ada masalah. Namanya pun anak-anak sudah 24 jam semua. Semua kita ada masalah. Semua ya. Jadi kadang-kadang itu perlu diskusi kita. Perlu diskusi forum-forum seperti ini yang memang yang kita cari. Jadi seperti memberikan hadiah. Ternyata ini pun tidak bagus, Pak ya? Nggak boleh, Pak. Tidak bagus. Kan itu yang paling apa ya? Iya. Itu memang semangat anak itu. Termasuk ini Pak, ketika pembagian raport kan, jadi pro kontra sebetulnya kan. Di sini pun cuma kami sebagai pimpinan lembaga merasa bingung. Bingungnya di mana? Kan kita kadang-kadang kita pinginnya wow lah kan, acara pembagian hadiah misalnya. Bagi raport itu dikasih hadiah, dipanggil orang tuanya ke depan. Nah, ternyata itu pun tidak bagus. Tidak boleh. Terus kita bagi di kelas masing-masing, misalnya kan, di kelas masing-masing. Terus yang dapat yang pintar-pintar itu komen juga. Ternyata semangat dari sekolah sudah menurun. Motivasi dari sekolah sudah menurun. Hadiah-hadiah dari sekolah sudah ini. Jadi serba salah Pak. Jadi menurut solusinya bagaimana itu satu Pak kan? Ya. Yang selanjutnya Pak, apa lagi tadi? Standar menghukum. Ini kan kami di sana sudah merumuskan misalnya ini pelanggaran ringan, ini pelanggaran berat, ini pelanggaran sedang. Kadang-kadang kita menghukum anak-anak itu kan, dia pelanggarannya sedang, kita hukum ringan. Ini juga menjadi kritikan. Ya, betul. Posisi Terus ketika ada anak melanggar, terus kita sarankan seperti Bapak ceritakan tadi, kita minta dia menyelesaikan masalah. Mencari keyakinan untuk solusi, misalnya kan. Kita cari bahwa itu memang itu bagus sebetulnya Pak. Menanyakan keyakinan ya. Cuman kita harus tahu maksudnya standar hukumannya itulah. Ya kan kadang-kadang kita menghukum anak-anak itu terlalu berat dengan pelanggaran ini. Kadang-kadang terlalu ringan. Nah ini menjadi kecemburuan juga buat tuh. Mungkin sudah. Ya, Pak. Langsung saja saya jawab Pak biar saya ingat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syekh Laku, yaitu kepala sekolah Askari kelas. Yang saya jawab pertama yang saya ingat yaitu masalah segitiga restitusi tadi. Ini Bapak, ketika ada kejadian itu yang kita lakukan adalah yang tiga tadi langsung kita kerjakan. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga yang tadi menilaikan keyakinan atau penyelesaiannya. Ya, ini Bapak di satu tadi Bapak rasa saya tidak lagi udah paham Bapak karena kita mengamankan dia. Yang kedua, validasi tindakan salah yaitu masalah prosesnya bagaimana. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan tadi ataupun selesainya. Ini Bapak, yang pertama rumusnya ada tiga rumusnya. Yang pertama, kita tanyakan sama dia solusinya bagaimana. Dia jawab. Karena dia yang ini pelaku nih. Karena kalau di sini Pak, kalau di sekolah pelaku sama tersangka sama-sama pelaku. Itu dia bedanya dengan yang polisi. Kalau di sekolah pelaku dengan tersangka sama-sama pelaku. Nah, contoh ini perantap sama ini, itu dua-dua pelaku tuh. Atau ini tutuhnya juga sebab taruh ada pelaku ya. Jika polisi ke secara tersangka, secara pelaku. Jika polisi, jika sekolah lagi, semuanya pelaku. Yang pertama, yang kedua, kejadian ini sudah pasti pernah terjadi. Dari masa Nabi Adam sampai sekarang kan pasti ada. Itu kita ikuti Pak. Itu namanya budaya lokal.
Sebagai contoh, mungkin ada anak-anak pesantren suka bapak mungkin cabut atau mungkin berantem lah. Contoh penyelesaiannya, bagaimana selesainya berantem dulu sama dengan kayak ini. Itu namanya budaya lokal, Pak. Itu kita apakan. 2. Yang ketiga, peraturan sekolah harus menjadi keyakinan lokal atau keyakinan sekolah. Itu rumusnya 3, Pak. Bukan berarti apa tadi nggak boleh, bisa, tapi dengan catatan ada dia di peraturan sekolah sudah menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Seperti Bapak sampaikan tadi kan, bingung Bapak berat dengan ringannya. Sebenarnya itu sama saja Bapak, tetapi sudah menjadi keyakinan itu yang dilaksanakan. Sebagai contoh, berarti langkah pertama kalau di Bapak ada cabut ke botak, itu harus menjadi keyakinan. Atau apa peraturan sekolah itu harus dituangkan ke menjadi keyakinan kelas dan dia bersifat positif. Ya silakan Pak lagi. Pesan lagi Pak, apa tadi ya? Pelajaran. Target standar untuk Ya, saya dicapai. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sekali lagi kita diskusi, mohon maaf Bapak Ibu, kami juga tanpa ini Pak, tanpa bermaksud menggurui, hanya sharing budaya positif saja. Kita diskusi juga, mungkin terima kasih Pak tadi sudah diingatkan. Mungkin di awal kami juga sempat terlupa. Sebenarnya tidak masa sometime tadi Pak ya, yang 3 posisi kontrol tadi boleh, tapi sebaik-baiknya kita manajer, pemantau dengan adanya keyakinan kelas. Tapi sometimes seperti kata Pak saya tadi, jadi teman ya memang kita harus ramah dengan anak ya kan, kita jadi teman. Jadi mohon maaf kami ralat juga mungkin di tadi saya mengatakan dia menyampingkan yang 3 tadi, mohon maaf mungkin bahasa saya bukan seperti itu. Ada penghukum juga saya kembalikan di pondok di pesantren tadi. Kalau masalah berat sedangnya Pak, ini tergantung. Kalau perlu memang ketika membuat keyakinan di pondok di sekolah kita itu undang semua wali murid. Kalau memang itu sudah menjadi kesepakatan bersama dengan wali murid, saya rasa itu bukan masalah. Saya rasa tidak bukan masalah. Mungkin karena di sekolah mungkin sedikit berbeda teknisnya bagaimana, Pak. Kemudian untuk masalah pembelajaran tadi juga mungkin saya coba indikan juga, bukan artinya mengindikan Pak Sabiri juga. Memang betul kita punya target, saya pribadi seperti itu Pak. Kita punya bahan ajar, perangkat ajar sebagai indikator ketercapaian anak kan perlu memang itu. Tapi mungkin bahasa Pak Sabirin tadi tidak memaksa, tapi dengan adanya ini kita evaluasi dan refleksi setiap hari. Saya menggunakan metode ini, anak berhasilnya sampai tahap ini. Berarti kalau tidak berhasil kita rubah metodenya dengan memahami 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi bukan artinya tidak boleh dipaksakan jadi ini, bukan seperti itu. Jadi kita memang di sini mendidik, diharapkan dari di pendidikan Indonesia saat ini karakter anak memang yang penting melalui 6 dimensi tadi. Nah, jadi sesuai dengan visi sekolah kita juga ada karakter berketuhanan yang maha esa dan kebinekaan global, mandiri, kreatif dan seterusnya. Artinya itu tetap kita harapkan hasilnya. Tapi kalau kan ada kadang di kelas anak yang memang kita tidak bisa beda dia, makanya ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita bedakan, oh ini bukan artinya anak-anak kita beda-bedakan, bukan. Oh ini pemahamannya seperti ini. Mungkin ini di kelompok ini ada kelompok ahli, kelompok tim yang lain dan lain-lain. Kan ada semua metode ada pada diri kita sendiri. Jadi sekali lagi mohon izin mungkin Pak penyampaian kami tadi kurang sesuai. Terima kasih juga terus sudah diingatkan, kami sangat menjadikan refleksi yang baik untuk kami. Terima kasih. Berikan silakan Bu. Masalah reward lagi satu lagi tadi. Ya, silakan. Reward ya. Iya. Baik Pak, terima kasih di penambahan ya Pak ya. Tadi kan misalnya di hukuman tadi ya Pak ya, kita kan itu kan misalnya kalau kita memberikan peraturan gitu kan, hukuman kira-kira tadi hukuman yang kelas itu kan sedang ya Pak? Ya sedang, ringan, sedang berat gitu ya kan Pak. Jadi kan kalau kita sekarang ini kan udah memang kayak kekerasan fisik, kemudian bullying gitu kan, perundungan itu memang udah maksudnya di belakangin gitu kan Pak kan. Jadi kan alangkah baiknya untuk kedepannya ya kan Pak. Mungkin kalau di pesantren itu memang hukumnya sedikit otoriter ya Pak ya. Ya kan, kalau merokok botak gitu ya kan.
kemudian ada push up gitu ya. Jadi kan hukuman itu pun nanti yang Bapak maksudnya yang udah disepakati gitu kan, sepakati yang tadi bilang Pak Ipul kan memang bagus kalau kesepakatan itu diundang dulu wali muridnya Pak. Jadi kan pas giliran anaknya membuat salah, jadi kesepakatan itu udah disetujui sama pihak komite dan wali muridnya. Pihak sekolah. Pihak sekolah juga kan. Jadi ini Pak ya, ini maksudnya kasih saran atau solusi gitu ya kan. Kalau misalnya Bapak memberikan hukuman ke anak, alangkah bagusnya gitu kan. Hukuman itu mengajarkan ke disiplin positifnya gitu ya kan. Misalnya merokok itu kan botak gitu ya kan. Jadi kan kalau kita kasih hukuman kayak gitu istilahnya ada kesan malu di dianya gitu kan Don. Kalau misalnya ketahuan pacaran gitu kan di situ mungkin ada dikelilingin gitu di lapangan gitu ya kan Pak. Maunya yang hukuman-hukuman seperti itu yang istilahnya membuat mental dan psikis anak itu down, itu kalau bisa dihindari. Kemudian buatlah hukuman-hukuman itu yang mendidik mereka ke arah positif gitu Pak. Misalnya contoh, nah ini kan contoh karena kan mungkin di pesantren agak sedikit ketat ya Pak ya. Misalnya merokok kamu harus hafal ayat 1-5 surah ini gitu kan. Misalnya kamu hafal kali-kali 1-9 gitu. Jadi kan ada efeknya ke dianya bermanfaat gitu kan. Jangan meninggalkan kesannya yang membuat dia down gitu kan. Misalnya kayak ketahuan merokok dikelilingi setiap kelas gitu kan. Kemudian mengakui bahasa saya merokok, berjanji kan itu dulu kita pernah menerapkan kayak gitu ya Pak. Jadi dianya pun diledekin sama kawannya, dia pun nggak semangat. Jadi mungkin ada efek negatif yang tertanam di dianya gitu. Mungkin itu aja Pak. Sebelum saya tutup ya, mungkin sudah menarik diskusi kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Selaku. Masa pembelajaran tadi saya tambahkan sedikit lagi sebelum saya tutup ya. Yang dimaksudkan negara, artinya kita kan punya target. Target kita itulah kita harus mengalah sama siswa dan Bapak. Contoh, mungkin yang Bapak mengajar bahasa Inggris harus bisa ini, harus bisa itu kan. Ternyata anak nggak bisa, itulah harus Bapak ngalah. Itu yang dimaksudkan. Artinya, berarti cara ini nggak bisa, cara lain. Mungkin targetnya sampai sini. Anak-anak sini cuma, udah nggak apa-apa. Itu yang saya maksudkan. Bukan berarti kita ya bisa nggak bisa biasa. Bukan itu maksudnya. Ganti cara pembelajarannya. Ya, mungkin itu mungkin. Ya mungkin itu aja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari presentasi kami. Terima kasih kembali kami ucapkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu telah berhadir. Boleh ibu-ibu yang ada kepentingan. Kami mohon maaf mungkin baik penyampaian kami. Nanti mungkin untuk diskusi kita buka di luar ini hanya kami lakukan untuk melakukan budaya positif dan untuk tugas Pak mohon izin. Terima kasih, sebuah kehormatan kami dari Bapak telah berhadir ke sekolah kita ini. Semoga kerjasama dan hubungan sekolah kita terjalin dengan harmonis selalu Pak. Terima kasih juga masukan dari Bapak Ibu dan semuanya.